Oke, rekan-rekan, semangat pagi. Di saat ini saya akan membagikan tips bagaimana cara menggunakan fitur breakout rooms di aplikasi Zoom Anda. Ya, tentunya ketika Anda sering meeting dengan Zoom, training dengan Zoom, Anda melihat ada fitur breakout room. Bagaimana menggunakannya? Pertama, kita perlu tahu dulu breakout room itu apa sih? Ya, mungkin ada di antara kita yang belum memahami breakout room itu apa. Breakout room adalah salah satu fitur yang dimiliki oleh aplikasi Zoom untuk membagi peserta online, baik meeting atau training, ke dalam beberapa kelompok atau rooms. Ya, analoginya kalau Anda di meeting-meeting offline, itu misalnya di situ ada 30 peserta, kemudian Anda pengen mereka diskusi di kelompok-kelompok kecil. Ya, dari kelompok besar Anda pengen memecah ke dalam kelompok-kelompok kecil. Kalau di offline Anda bisa tinggal mereka berkelompok saja. Kalau di online, gimana caranya? Kita pakai fitur breakout rooms. Jadi fitur ini membuat Anda bisa membagi kelompok besar ini ke dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil. Ini penting dilakukan ya jika Anda memang mau peserta dibagi ke dalam kelompok kecil, mungkin untuk diskusi atau brainstorm. Misalnya Anda memberikan satu ide ya, meeting Anda 10 orang, Anda memberikan satu ide, Anda pengen anggota meeting itu untuk diskusi berdua-berdua atau bertiga-bertiga. Ya, jadi itu bisa dilakukan. Atau bisa juga mempraktekkan materi yang disampaikan di grup besar. Misalnya di kelas-kelas public speaking atau presentasi online kami, peserta itu diajarkan satu struktur tertentu, kemudian mereka diminta masuk ke kelompok untuk latihan di sana. Jadi praktek apa yang sudah diajarkan. Atau bisa juga kalau Anda adalah trainer, ini bisa digunakan untuk variasi aktivitas. Tanpa breakout room, berarti kan suasananya seperti suasana kelas besar terus gitu kan. Dengan breakout rooms ini bisa jadi variasi aktivitas. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara menggunakan fitur breakout rooms ini di Zoom ya, supaya kita bisa menggunakannya dengan baik. Ada 5 cara yang saya sampaikan. Pertama, aktifkan fitur breakout room sebelum meeting dimulai. Artinya sebelum meeting kita perlu pastikan fitur ini aktif. Karena kalau nggak diaktifkan dia nggak bisa digunakan. Caranya bagaimana, rekan-rekan? Caranya adalah pertama Anda masuk dulu. Anda masuk ke account Zoom Anda. Jadi login ke akun Anda. Mungkin Anda sebagai pembicara atau sebagai pemimpin rapat tinggal menggunakan linknya saja. Informasi ini perlu Anda sampaikan kepada orang yang setting meeting itu. Misalnya Anda trainer di perusahaan, tinggal ngajar saja, Anda perlu diskusi dengan pihak yang menyiapkan meetingnya untuk diaktifkan. Caranya masuk ke login ke akun Anda. Ya, di sini Anda login, biasanya ada password segala macam. Ke my account, kemudian di sini sebelah kiri itu ada pilihan profile, meeting, webinar, recording dan seterusnya. Ini data kita ya. Kemudian Anda klik setting. Oke, kalau sudah di setting, sekarang Anda scroll down aja di sini, scroll down, cari breakout rooms. Nah, ini nih. In meeting advance ada breakout rooms. Kalau susah Anda Ctrl F aja kemudian search breakout rooms di sini. Ini Anda bisa lihat di sini warnanya biru, artinya ini sudah aktif. Kalau belum aktif situasinya begini. Ya, kemudian Anda klik supaya diaktif, Anda allow host to assign participant to breakout rooms when scheduling. Jadi ini Anda aktifkan dulu. Kalau ini sudah dilakukan artinya sudah aktif, sudah bisa digunakan. Ya, jadi tahapannya tadi login ke akun Anda, klik my account, klik setting, dan aktifkan fitur breakout. Langkah kedua sesudah diaktifkan, yaitu adalah membuat breakout rooms-nya saat meeting Anda dilakukan. Oke, kalau tadi kita sudah aktifkan fitur breakout room, sekarang yang kedua kita membuat breakout rooms. Ya, seperti yang rekan-rekan perhatikan, ini meeting yang luar biasa dipimpin oleh Mindset Indonesia. Ada orang-orang hebat seperti Anthony Robbins, Robert Kiyosaki, dan Pusta Heri Kurnia. Siapa Pusta Heri Kurnia? Silahkan googling sendiri. Ya. Kalau kita sudah di ruang meeting begini, sudah diaktifkan, kita lihat fiturnya ada di sini. Oh ya, untuk yang bisa menggunakan fitur ini adalah mereka yang pegang peran host. Host ya, co-host itu tidak bisa dilihat di sini.
Misalkan Mindset Indonesia itu host, ada tulisnya host. Kalau yang selain host itu tidak bisa menggunakan fitur breakout rooms. Jadi kalau Anda sebagai pimpinan meeting ya, Anda mimpin meeting dan di settingan oleh anggota tim Anda minta mereka jadikan Anda host dulu. Atau Anda koordinasi dengan mereka untuk mengatur breakout rooms ini. Kembali lagi di sini ada breakout rooms, Anda klik breakout rooms di sini, maka Anda akan ditanya nih, si peserta ini mau dibagi ke dalam berapa ruangan? 1 ruangan, dinaikin 2 ruangan, 3 ruangan. Anda perhatikan di bawah ini, ketika jumlah ruangan berubah, ini adalah perkiraan per ruangan itu ada berapa orang. Kalau 1 ruangan berarti di situ akan ada 3 peserta. Kalau 2 ruangan berarti akan ada 1 sampai 2. Kalau 3 ruangan berarti masing-masing 1. Ya, kita akan coba membuat menjadi 2 ruangan. Otomatis itu berarti mereka akan random. Kalau manual berarti kita akan milih mana yang kemana. Ya, kita coba otomatis dulu. Kemudian klik, kalau sudah yakin klik create rooms. Nah, di sini secara random akan dipisah oleh sistemnya. Ya. Anda pun masih bisa mengubah mereka. Misalnya Anda klik ini move to breakout rooms 2 misalkan. Ini masih bisa diubah. Ya, sampai di sini Anda juga bisa mengatur opsi-opsi yang ada. Misalkan di sini Anda klik option di atas, apakah peserta akan masuk ke ruangan breakout secara otomatis. Kalau ini tidak dipilih, tidak di checklist, berarti mereka harus klik join. Nanti ketika Anda open all rooms, mulai ruangnya bisa dipakai, akan ada invitation di gadget mereka untuk mereka join atau tidak. Kalau join, mereka akan masuk. Tapi kalau ini diklik, dipilih, ya secara otomatis begitu Anda open all rooms, mereka akan masuk ke ruangan tadi secara otomatis tanpa perlu persetujuan mereka. Diizinkan tidak, mereka kembali kapanpun ke sesi utama. Breakout rooms, berapa lama waktunya nih? Ya, apakah 5 menit, 10 menit? Misalkan Anda minta mereka diskusi selama 5 menit, sesudah itu otomatis balik. Nah, ini bisa diganti menjadi 5 menit. Atau misalkan diskusinya 10 menit, Anda ganti 10 menit. Ya, 10 menit otomatis ruangan akan tertutup, mereka harus kembali ke sesi utama. Notify me atau tidak. Kemudian countdown after closing breakout rooms. Jadi nanti sesudah ditutup akan ada hitungan sekian detik sebelum mereka semua kembali. Sekarang kita coba setting aja 10 detik supaya cepat ya. Ini sudah disetting semua. Sekarang saatnya Anda open all rooms. Kita lihat open all rooms. Nah, ada progress ya, in progress. Peserta langsung masuk ke ruangan. Nah, ketika sudah hijau begini, mereka berarti sudah masuk ke ruangan. Ini Robert Kiyosaki masih di jalan ini. Anthony Robbins sudah masuk. Ustaz Heri Kurnia juga sudah masuk. Oke, ya. Jadi ini adalah caranya untuk membuat breakout rooms-nya. Nah, Robert Kiyosaki akhirnya masuk juga ke ruangan bersama Anthony Robbins. Nah, sekarang yang berikutnya, kalau kita sudah membuat breakout room, kita pengen tahu juga di dalam room mereka seperti apa sih gambarannya ya. Di room mereka seperti apa ya, kita tinggal cek saja. Nanti saya akan tunjukkan. Ini contohnya ya. Kita masuk ke ruangan 2 untuk bisa melihat langsung seperti apa. Oke, nah ini di dalam ruangan seperti ini ya. Mereka bisa mute audio mereka, bisa menunjukkan video mereka, bisa melihat peserta yang ada di ruangan itu siapa saja. Nah, ini hanya peserta yang ada di ruangan itu yang bisa mereka lihat. Mereka bisa chat sesama peserta di sini. Mereka bisa share screen juga. Mereka bisa merekam dengan izin kita sebagai host. Ya, kemudian mereka juga bisa keluar dari ruangan. Jadi ada pilihannya. Kalau breakout rooms ini mereka nggak ada opsi ini. Oke, kalau jadi opsinya adalah tadi mute
video, audio, melihat partisipannya, chatting, share screen ya. Kemudian mereka bisa keluar ruangan. Kita coba keluar ruangan dulu. Nah, jadi itu adalah tampilan yang ada di dalam mereka. Sekarang kalau sudah, apa saja yang bisa dilakukan saat breakout room? Buat kita sebagai host, apa saja yang bisa dilakukan? Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah masuk ke room mereka masing-masing ya. Kita lihat di sini saja breakout rooms. Misalnya kita mau masuk ke room yang mana nih? Room 1 misalnya ya. Kita masuk ke ruangan Pusta Heri Kurnia. Join. Kemudian ada pertanyaan join, yes. Nah, ini kita sudah masuk ke ruangan 1. Jadi, yang bisa kita lakukan adalah join masuk ke room tertentu. Apalagi selain itu rekan-rekan, ya kita keluar dulu. Yang bisa dilakukan selain masuk ke room, yang kedua adalah memindahkan peserta ke room yang berbeda. Kita lihat di sini. Ruangan 1 ada Pusta Heri Kurnia, ruangan 2 Anton Robbins dan Robert Kiyosaki. Kita pengen Robert Kiyosaki gabung dengan Pusta Heri Kurnia di ruangan 1. Maka kita akan melakukan move ya. Di sini ada opsi move ke breakout room 1. Begitu diklik Robert Kiyosaki, otomatis dia akan masuk ke room 1 bersama Pusta Heri Kurnia. Ya, ini masih proses, berarti sedang ada mungkin karena sinyal atau apa ya. Dan proses. Kalau sudah hijau berarti dia sudah masuk ke ruangan tersebut. Oke. Jadi yang pertama masuk ke room, yang kedua memindahkan peserta ke room yang berbeda, yang ketiga kita bisa memberikan pesan ke mereka. Ya, di sini ada opsi broadcast a message to all. Nah, Anda bisa nulis, misalkan tuliskan silahkan segera mulai diskusi. Kemudian ada tekan enter. Di room mereka akan ada tulisan From Mindset Indonesia, silahkan segera mulai diskusi. Atau misalkan Anda nulis lagi pesannya di sini, bagus sekali, saya bisa lihat dari sini. Kesana akan ada pesan dari Mindset Indonesia, bagus sekali, saya bisa lihat dari sini ya. Atau yang ketiga, misalnya ditulis seperti ini, tutorial ini disponsori oleh Mindset Indonesia Training and Consulting, www.mindsetindonesia.com. Nah, tutorial ini disponsori oleh Mindset Indonesia Training and Consulting, www.mindsetindonesia.com. Kita enter, maka di sana pesannya akan masuk. Jadi yang bisa dilakukan, masuk ke room, yang kedua memindah peserta, yang ketiga memberikan pesan. Nah, kalau ini sudah, yang kelima ya, selesaikan breakout rooms-nya. Selesaikan breakout room dengan cara apa? Di kanan bawah, ya kalau ini misalkan posisi seperti ini, Anda klik lagi breakout room-nya. Di kanan bawah ada tulisan merah ini, close all rooms. Close all rooms, Anda klik saja. Tadi di setting 10 detik, otomatis 10 detik mereka akan langsung kembali ke meeting atau sesi besar. Nah, ini kita lihat, tuh, Pusta Heri Kurnia sudah kembali, Anthony Robbins sudah kembali, sudah kembali ya. Jadi Robert Kiyosaki sudah kembali. Oke, demikianlah cara menggunakan fitur breakout rooms di Zoom. Saya ulangi lagi, yang pertama kita pastikan aktif sebelum meeting mulai. Yang kedua, buat breakout rooms dengan posisi sebagai host. Yang ketiga, tampilannya di dalam breakout room seperti apa dan hal-hal yang bisa dilakukan saat breakout rooms. Dan terakhir, selesai breakout rooms. Demikian tips dari saya, Pusta Heri Kurnia, Mindset Indonesia. Kalau Anda menyukai tutorial ini, silakan Anda klik like, komen, jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya. Sekian, terima kasih.